Nah, kenapa pemimpin-pemimpin kita akhirnya menghasilkan monumen-monumen besar di akhir masa jabatannya? Iya, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bernalar rendah. Ya harus disebutkan, saya mohon maaf ya. Dan jangan disanggah, oh kita pinter-pinter ya. Kalau misalkan pinter-pinter kita maju lah. Tapi kan negara kita nggak maju kan, korupsinya tinggi gitu kan, pemalakannya tinggi. Ya artinya sebenarnya kita tuh bernalar rendah. Nah, masyarakat bernalar rendah itu sangat tergila-gila pada hal-hal yang bisa dibuktikan secara indrawi, secara demonstratif gitu. Kalau misalkan mereka berpikir soal hal-hal yang abstrak, mereka tuh nggak ngerti. Jadi sering saya sampaikan, ketika negara berkembang, pengen kelihatan maju, dia bikin gedung tertinggi di dunia, museum terbesar di dunia. Dan hal-hal yang seperti itu tuh tidak kita dijumpai di wilayah-wilayah yang sudah sangat maju. Mereka tuh nggak berpikir tentang bangunan tertinggi, mereka berpikirnya soal bagaimana cara mengantri. Bagaimana caranya sistem buang sampah sembarangan, sistem buang sampah agar bisa dikelola dengan baik gitu kan. Bagaimana caranya agar ketatanegaraan kita menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar para pemimpin itu tidak malu ketika dia keluar masuk kendaraan rakyat gitu, kendaraan massa gitu, transportasi umum gitu. Gimana caranya seperti itu? Nah, yang dipikirkan itu di negara-negara maju itu adalah hal-hal yang abstrak. Sedangkan di masyarakat yang secara etikanya rendah, moralnya rendah, kemudian peradabannya juga rendah, mereka tuh butuh demonstrasi dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Tuh, lihat, saya bikin ikan di Kalimantan gitu kan. Iya, Pak Jokowi itu kan senang sama ikan. Kalau yang rendah itu intinya tekstual aja gitu ya. Kalau yang nalarnya tinggi lebih pada ke substansial gitu. Iya bisa. Jadi teks itu kan salah satu hal yang konkret gitu, yang bisa dilihat. Yang tekstual itu memang bernalar rendah gitu. Yang bernalar tinggi tentu saja adalah memahami sesuatu di balik teks. Ya, gitu. Jadi teks adalah satu di antara sekian banyak cara komunikasi. Kalau tergantung pada satu teks berarti hanya fokus pada satu. Sedangkan yang lain ya kan lebih banyak lagi gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Jadi orang bernalar rendah, pikirannya pendek, pikirannya sempit, dan pikirannya hanya berkutat pada egonya saja. Itu karakteristik orang bernalar rendah. Jadi bisa dibilang monumen-monumen itu IKN, termasuk masjid yang didesain sangat megah seperti Al-Jabar itu untuk ngibulin orang ya? Untuk memanjakan orang-orang bernalar rendah. Untuk tetap mendapatkan dukungan dari orang-orang yang semacam itu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau misalkan dibandingkan dengan KDM, ya lebih baik kan KDM nggak fokus pada bangunan yang megah gitu kan, patung-patung, ya enggak. Yang penting mah birokrasi baik, masyarakat berpikir lebih baik, berpikir efisien, ya hal-hal yang semacam itu. Gitu. Orang-orang paling kaya di seluruh dunia itu tidak memamerkan mobil terbarunya. Orang-orang terkaya di seluruh dunia justru malah malu kalau misalkan ketahuan punya mobil semewah itu. Ya, karena apa? Ya, mereka membanggakan apa yang mereka capai, bukan mereka membanggakan apa yang berhasil mereka miliki. Ya, begitu. Oke. Nah, terkait KDM, Pak Guru. Kita tahu bahwa kan ketika kemudian kita sudah mengklaim diri sebagai orang yang beragama dan bertuhan, akhirnya kan kita berserah diri kepada Tuhan atau Allah kalau di dalam Islam gitu. Nah, ketika sudah berserah diri kepada Allah misalnya, terus hukum Allah mana yang sebenarnya harus kita taati itu? Yang tidak ada berkaitan dengan tafsir, yang tidak ada kaitannya dengan riwayat. Kalau KDM, beliau kan selalu menegaskan ya hukum alam ini, sebab akibat ini. Dan KDM konsen banget bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat tentang jati dirinya gitu. Kembali ke budayanya, bukan budaya orang asing gitu. Nah, gimana perspektif Guru Gembul tentang gerakannya dibangun KDM? Jadi gini, untuk bisa tidak tergantung pada satu tafsir, satu teks itu adalah membahas semua teks dan semua tafsir gitu. Bukan mengabaikan semua teks dan semua tafsir gitu. Tapi justru berpikir secara holistik. Kalau misalkan kita melihat satu kitab suci saja,
kita akan mendapatkan satu perspektif. Kalau misalkan kita mendapatkan lebih banyak dari begitu banyak penafsiran, kemudian kita pertemukan dengan yang lain, dari kitab suci yang lain, pemikiran yang lain, gagasan yang lain, dan sebagainya, ya ada di satu titik di mana kita tuh akhirnya bengong gitu. Ini yang benar yang mana gitu kan. Tapi pada akhirnya setelah kita melewati itu semua, oke, ya sudah, pada akhirnya semua hal itu sama. Secara esensial tuh identik. Yang membedakannya itu adalah kebudayaan manusia. Jadi kebudayaan manusia itu kan profan. Kita tuh sering menganggap kebudayaan manusia itu sakral. Ini contoh sederhananya beginilah sebelum ke Pak KDM itu. Saya kemarin beli buku nama-nama Islami. Iya, pas saya buka gak ada satupun nama Islami di sana. Yang ada adalah 100% nama Arab. Nah, jadi ini disebut nama Islaminya dari mana gitu. Ya, saya bilang nama Islami itu adalah Budi. Budi itu nama Islami. Karena dalam Islam nama yang baik itu adalah yang mengandung doa baik. Oke. Iya kan? Jadi kalau namanya Budi itu berarti baik sekali. Karena kalau Hajar, nah, Hajar, batu. Nah, berarti selamat itu kan kalau bahasa ininya ya Islam gitu, Muslim gitu. Itu kan selamat gitu. Cuman pakai bahasa Jawa gitu. Ya, berarti itu namanya baik. Nah, Hajar gitu, misalkan batu. Ya belum tentu baik gitu. Misalkan dalam hal itu. Kecuali kalau misalkan konteksnya adalah nama istri Nabi ya boleh. Tapi kalau misalkan Hajar secara harfiah ya batu gitu. Apalagi kalau ditambahi gitu. Jahanam gitu ya. Iya kayak gitu. Nah, jadi dari mana saya mendapatkan kesadaran bahwa itu bukan nama Islami tapi nama Arab? Ya, setelah saya mengkomparasikan begitu banyak, setelah saya mengkomparasikan begitu banyak sumber-sumber dan kemudian penalaran dan kemudian lihat langit gitu, lihat realitas dan sebagainya, ya akhirnya dapat itu gitu. Makanya sekarang saya melihat kenapa kaum muslimin mundur, ya bukan karena dia beragama Islam tapi gara-gara dia beragama Arab gitu. Bukan beragama Islam tapi beragama Arab. Ya karena secara tradisi, secara kebudayaan memang kita tuh yang ngaku orang Islam tuh secara esensial nampaknya tidak Islami gitu. Jadi masyarakat kita belum bisa membedakan dengan detail mana ajaran Islam dengan budaya Arab. Gak bisa. Iya itu kayak nama aja mereka nggak bisa ngebedain kan. Iya benar. Nama atau misalkan tradisi yang lebih sederhana. Islam tuh menganjurkan tuh baca tulis. Orang Arab jahiliyah menganjurkan menghafal. Nah sekarang orang-orang Islam lebih banyak menghafal atau baca tulis? Penghafal Al-Quran itu lebih dari 30 ribu di seluruh dunia. Penulis yang masuk jurnal ilmiah berapa di dunia Islam? Sedikit sekali. Nah itu kan bisa dihitung. Kalau misalkan orang Islam benar-benar ngikutin tradisi Islam, baca tulis yang diutamakan, literasi bukan menghafal. Orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap baca tulis itu simbol kebodohan. Karena berarti hafalannya lemah. Makanya dia nulis karena hafalannya lemah gitu kan. Orang-orang Arab jahiliyah itu begitu. Nah ya yang sekarang kita ikutin itu adalah Arab jahiliyah. Semacam itu gitu. Jadi dan akhirnya kita bisa melihat bahwa yang berkembang dalam tradisi Islam sekarang itu adalah ya tidak menghasilkan peradaban apapun, karena peradaban Islam sekarang tuh kehilangan satu hal dalam Islam, yaitu bagaimana. Itu kita tuh nggak pernah belajar itu. Bagaimana? Jadi misalkan gini, Israel menyerang Gaza, ada berita genosida, ada pembantaian, anak-anak termutilasi. Pokoknya benar-benar mengerikan. Yang dilakukan oleh ulama-ulama kaum muslimin itu apa? Lihat penderitaan orang-orang Gaza, lihat betapa kejamnya Zionis, lihat begini. Lalu apa solusi yang ditawarkan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Gak ada. Kan kalau misalkan mau solusi, berarti solusinya itu adalah kita menciptakan senjata yang luar biasa, kita memiliki kekuatan diplomatik di dunia internasional, kita berarti harus independen, kita berarti harus menciptakan produk sendiri, kita berarti harus menguasai media. Itu kan kalau misalkan ditanya bagaimana, kan? Berarti caranya gitu. Tapi kan di mana kita pernah dengar ulama yang ngomong kita harus gini itu kan nggak ada. Jadi
kebencian, tapi gak ada gimananya. Udah selesai di situ. Nah, itu Islami bukan, itu Arabi. Dan saya bukan ngejelekin tradisi atau kebudayaan Arab, itu adalah baik untuk orang Arab pada zaman jahiliyah. Kan budaya itu nggak ada yang jelek, karena budaya itu adalah hasil reaksi akumulatif sebuah bangsa terhadap tantangan alam. Tantangan alam masyarakat Arab pada waktu itu tidak menghendaki adanya bagaimana. Karena mereka harus menyelesaikan tantangan alam itu secepatnya. Oh, gitu kan? Sekarang yang terjadi, interpretasi Arab itu... jahiliyah. Enggak, interpretasi itu justru orang di luar Arab disuruh seperti mereka, padahal kondisinya berbeda, kan begitu? Orang di luar Arab dipaksa untuk berarab jahiliyah. Gila. Iya, gila. Memang seperti itulah. Ya, kenyataannya ya itu yang disebut sebagai akhir zaman, disebut sebagai zaman ketika kejahatan merajalela dan sebagainya. Dan ketika misalkan kita berusaha untuk menyadarkan orang-orang, itu sakitnya tuh luar biasa. Tapi dibulinya tuh habis-habisan. Tapi kan ketika kemudian kita ngomong soal wahyu ilahi itu kan sifatnya kan harusnya kan universal. Universal itu harusnya bisa diderivasikan ke setiap lokal wisdom masing-masing. Even itu Sunda, Jawa, iya, bahkan Arab sekalipun gitu. Iya, betul. Nah, yang terjadi sekarang yang Sunda, Jawa disuruh seperti Arab itu. Iya. Nah, itulah artinya apa? Artinya kita tuh beragama Arab. Budaya itu dijadikan hal yang sakral, disakralkan. Sedangkan agama yang wahyu, yang universal, yang bisa diterima oleh semua bangsa, semua bahasa, semua masyarakat yang hidup di berbagai waktu dan zaman, itu kita lupakan, kita abaikan. Yang kita terima itu adalah yang Arab. Makanya sekarang, saya mohon maaf ya, ulama yang cabul itu ada ya, beritanya banyak. Ulama yang korupsi itu banyak beritanya. Ulama yang kata-katanya kasar tuh banyak banget. Karena apa? Mereka disebut ulama tuh bukan karena beragama Islam, tapi karena mereka ngerti bahasa Arab. Ya kan? Iya. Karena mereka ngerti tata bahasa Arab. Karena mereka bisa memahami tafsiran-tafsiran ala orang Arab. Itu kan? Coba kalau misalkan yang dimaksud dengan ulama itu beragama Islam, kata-katanya tidak mungkin kotor. Dia pasti bersih hatinya dari perzinahan, dari pencabulan. Dia kemudian bertanggung jawab, dia amanah, dia nggak korupsi, dan dia berani berjuang melawan kejahatan. Kalau dia benar-benar Islami, kalau dia benar-benar ulama. Tapi itu semua diabaikan. Ulama yang macam itu tuh nggak ada. Yang ada itu adalah ulama yang hafal bahasa Arab, bisa menjalankannya, ngerti tradisi Arab, ngerti bagaimana cara orang Arab menafsirkan sebuah agama, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai ulama. Ya kan? Sekarang kita datang ke pesantren, diajarin Islam nggak? Enggak. Apa ajaran Islam yang disampaikan di sana? Ya, fikih, itu kan ilmu budaya Arab. Ya. Ya kan? Cara orang Arab menafsirkan teks pada waktu itu. Boleh nggak berkembang sesuai zaman sekarang? Oh, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena harus sesuai dengan orang Arab zaman dulu. Nah, itu kan udah. Jadi kita mensakralkan tradisi dan kebudayaan Arab daripada mensakralkan ajaran agama Islam. Tapi kalau misalnya ditafsirkan setiap daerah beda-beda, sambil minum, Pak Guru. Boleh. Tanggung. Jadi kalau misalnya ditafsirkan setiap daerah beda-beda gitu, apa nggak ada dampak negatifnya gitu? Bagaimana kemudian kebenaran diekspresikan secara berbeda-beda gitu? Ya, dampak negatifnya itu pasti ada, karena manusia itu tidak mungkin lepas dari sesuatu yang negatif. Kalau misalkan manusia itu lepas dari sesuatu yang negatif, ya dia artinya udah mati kan. Jadi bumi itu tempatnya kesalahan, tempatnya sisi-sisi negatif itu terjadi. Yang jadi urusan kita sebenarnya adalah bukan menghilangkan, bukan memikirkan dampak negatifnya, bukan. Tapi bagaimana cara mengisolir dampak negatif itu agar tidak berkembang menjadi lebih besar lagi. Kalau misalkan saya melakukan hal terbaik di dunia sekalipun, itu ada dampak negatifnya. Nggak mungkin nggak, itu pasti kan seperti itu. Ya kalau nggak mau ya di sorga saja, begitu. Itu kata Pak Luhut. Ya, tapi setiap bangsa, setiap budaya itu berhak menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan identitasnya. Dan itu adalah ide Islam. Dalam ide Islam itu,
Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang tidak diturunkan rasul. Orang Sunda tuh ada rasulnya, ada nabinya. Orang Jawa tuh ada, orang Yunani, orang apa semuanya tuh ada. Punya rasul, punya nabi. Dan itu janji Tuhan kepada manusia. Jadi ya gak apa-apa, memang seperti itu gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bahwa ajaran itu mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu ada, dan hari akhirat itu ada. Yaitu yang diajarkan oleh sisanya itu adalah produk kebudayaan yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan adalah ilmu menafsirkan firman. Dan kalau misalkan yang jadi masalah dari kaum muslimin sekarang itu adalah kita berhadapan dengan zaman sekarang dan dihadapkan pada teks zaman sekarang, pada teks suci dari zaman dulu. Yang kita lakukan apa? Bukan ngambil teks zaman dulu kemudian ditafsirkan sesuai dengan zaman sekarang. Kita mengambil ilmu-ilmu fikih dari abad pertengahan untuk kita pakai di zaman sekarang. Ya betapa kacaunya kan? Jadi kita lagi-lagi kita mensakralkan budaya. Kita gak berani ngambil Quran dan Sunnah misalkan dalam hal ini, kemudian kita gunakan dalam kehidupan keseharian sekarang. Nggak berani. Yang kita lakukan adalah Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan interpretasi ulama zaman dulu, baru kita coba terapkan di zaman sekarang. Ya nggak nyambung makanya.